SMP Negeri 1 Renjang Lebong jadi pusat perhatian, menyebar isu proses SPMB, gunakan istilah jalur pintu belakang. Kabupaten Renjang Lebong, dunia pendidikan di Kabupaten Renjang Lebong, geger menjadi bahan perbincangan, berawal beredar berita, dari media online Expos Bengkulu, tayangan pada tanggal 2 Juli tahun 2026, dengan judul berita, diduga paksa 17 siswa mundur, SMP 01 Renjang Lebong disorot publik dan DPRD. Sementara menyebar isu tentang dugaan kecurangan pada proses sistem penerimaan murid baru, SPMB, di SMP Negeri 1 Renjang Lebong, sehingga menimbulkan asumsi terdapat penerimaan siswa melalui istilah jalur pintu belakang. Dugaan kecurangan pada proses SPMB semakin terlihat terang, menyimak awalnya sistem penerimaan murid baru di SMP Negeri 1 Renjang Lebong, membuka penerimaan kuota sebanyak 308 siswa, akan tetapi setelah penutupan pendaftaran, menyebar pengumuman melalui akun SMPN 1 Renjang Lebong di media sosial Instagram, bahwa penerimaan kuota siswa baru di SMP Negeri 1 Renjang Lebong sebanyak 334 siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Renjang Lebong, Rahmawati, tidak merespon saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, ketika ingin dikonfirmasi. Akan tetapi Sinta, sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, sekaligus menjadi Ketua Panitia SPMB, didampingi salah seorang guru, Senin tanggal 29 Juni dirinya menjelaskan. Proses SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru, di SMP Negeri 1 Renjang Lebong, menggunakan 4 jalur, yaitu jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan jalur mutasi. Pada jalur mutasi ada 2, yaitu perpindahan orang tua, dan anak kandung guru yang bertugas di sekolah SMP Negeri 1. Untuk jalur zona atau domisili yaitu Kelurahan Air Putih Lama, RT 1, sampai RT 5, RT 11 sampai RT 15, Kelurahan Air Putih Baru, RT 7, 8, 9 dan RT 10, Kelurahan Air Rambai kecuali RT 5, Kelurahan Adirejo, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Talang Benih, dan Kelurahan Pasar Tengah, tuturnya. Selanjutnya saat ditanya tentang titipan dan biaya, Sinta mengatakan, tidak diperbolehkan adanya titipan, kita sesuai juknis aja, karena titipan akan lebih berbahaya nanti. Terkait biaya, maka semua free atau tanpa ada biaya apapun, dan sistem pendaftaran dilakukan secara online. Sinta mempertegas, ketersediaan ruang kelas 7, sebanyak 11 ruang, dalam satu ruangan menerima 28 siswa, sehingga total penerimaan siswa baru 308, namun ada ruangan mencapai 32 karena terdapat optimalisasi murid lama, di mana siswa yang tidak naik kelas, tutupnya. Menarik, dan menjadi perhatian, karena penjelasan Sinta tidak sesuai secara fakta pada pengumuman SPMB, di mana tertera pada papan informasi yang terletak di depan sekolah, karena pada SPMB total kuota penerimaan 308 siswa, termasuk 18 siswa yang merupakan optimalisasi murid lama. Secara terbuka dapat terlihat di papan informasi SPMB SMP Negeri 1 Renjang Lebong. Daya tampung sebanyak 308 siswa, dengan jalur domisili 40% yaitu 130 siswa, jalur prestasi 25% 83 siswa, jalur afirmasi 20% sebanyak 62 siswa, jalur mutasi 5% yaitu 15 siswa, selanjutnya optimalisasi murid lama 18 siswa, sehingga total 308 siswa, maka apabila penerimaan 334 siswa, secara otomatis sebanyak 26 siswa menjadi pertanyaan publik, menggunakan jalur yang mana? Besar kemungkinan dugaan sementara sebanyak 26 siswa menggunakan istilah menempuh jalur pintu belakang. Menyimak dugaan paksa 17 siswa mundur, ternyata menggunakan sistem tidak naik kelas, akan tetapi siswa tersebut dapat naik kelas, dengan syarat wali siswa menandatangani surat pengunduran diri, dan berpindah ke sekolah lain. Salah satu orang tua siswa meminta namanya tidak disebutkan, dirinya mengaku anaknya dinaikkan dengan syarat pindah sekolah. Awalnya saya dapat pesan melalui aplikasi WhatsApp dari wali kelas, katanya anak saya naik kelas dengan syarat tidak berulah 3 bulan ke depan. Tetapi ketika suami saya ambil rapot di SMP Negeri 1 Renjang Lebong, ternyata benar anak saya naik ke kelas 8, akan tetapi harus lanjut pindah ke sekolah lain, dengan disodorkan surat pengunduran diri anak saya, ujarnya. Dalam kesempatan berbeda, kekecewaan juga dirasakan Nengsi. Seperti yang disampaikan kepada awak media, kami sebagai orang tua tentu merasa keberatan karena sanksi dijatuhkan tanpa proses. Jangan tiba-tiba langsung memberikan poin 100 terkait dugaan kenakalan murid.
dan dijadikan alasan murid tersebut tidak naik kelas. Perlu diketahui masa depan anak sangat berpengaruh dari proses pelaksanaan pendidikan. Sementara kejadian ini telah saya laporkan ke Komisi 1 DPRD Kabupaten Renjang Lebong, tutur Nengsi. Besar dugaan adanya praktek sistem titipan siswa melalui orang dalam, serta orang yang memiliki status kuat, terhadap proses SPMB di SMP Negeri 1 Renjang Lebong, karena terlihat optimasi murid lama sebanyak 18 siswa, telah disediakan sehingga total kota penerimaan siswa baru 308 siswa. Selanjutnya, penerimaan kota bertambah mencapai 334 siswa. Menimbulkan kekhawatiran, terjadinya praktek kecurangan, pada proses kenaikan kelas, maupun proses SPMB, dipengaruhi faktor untuk memenuhi kepentingan oknum tertentu, baik dalam politik, maupun ekonomi, karena menjadi catatan penting, bahwa SMP Negeri 1 Renjang Lebong, merupakan salah satu sekolah SMP terfavorit di Kabupaten Renjang Lebong, maka marwah sekolah harus selalu terjaga. Kalau di kepanitiaan, Ketua Panitia SPMB, 4 jalur, jadi domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Ke berapa kota kita, Bu? 308, 308. Kecewaannya karena selama belajar mengajar 1 tahun itu, saya tidak pernah dipanggil masalah nilai ataupun masalah kenakalan anak. Ada sekali dipanggil, kalau tidak salah kemarin bulan 6, itu ada permasalahan, tapi tidak menjelaskan masalah nilai ataupun kenakalan yang dibilangnya 100%. Nilainya diperbaiki tapi pindah sekolah. Akhirnya dari sekolah ke Pak Kadis dan Kabid, sekarang sudah laporan ke Dewan Komisi 1. Bisa jadi NK-nya kurang atau anak ini udah 100%, sudah 100 poin pelanggarannya. Dari studio Agen TV 07 Adi Saputra dan Rediansyah melaporkan.